Perkenalkan, nama saya Gresnana Dalina dengan NPM 22411140, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik. Data populasi, sampel, penyajian data, serta tabel dan diagram. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau rekaman yang dapat diukur atau diamati. Data juga sering digunakan dalam berbagai konteks untuk analisis, pengambilan keputusan, penelitian, dan pemahaman lebih lanjut tentang suatu topik atau peristiwa. Data dapat berupa teks, gambar, atau bentuk lainnya yang dapat dipresentasikan dalam bentuk digital atau fisik. Lalu, di sini juga ada manfaat dan fungsi data. Data yang kamu temukan sekarang ini pasti mempunyai berbagai fungsi dan juga manfaat masing-masing. Apabila ditinjau secara umum, di bawah ini beberapa manfaat dan fungsi. Data yang bisa kamu dapatkan sebagai suatu acuan kegiatan manfaat. Dan juga fungsi data yang pertama yaitu sebagai salah satu acuan kegiatan sebagai dasar perencanaan sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan, sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting dasar untuk membuat keputusan sebuah data. Bisa bermanfaat untuk membuat sesuatu keputusan dari adanya data yang ada sebagai bahan untuk evaluasi selain berbagai manfaat dan fungsi. Lalu, di sini ada jenis-jenis data dan contoh data. Primer data adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan data. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam ada sekunder seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti data. Kualitatif data adalah data yang didapatkan dan dengan melakukan sebuah survei data. Kualitatif berbeda dengan kuantitatif yang berbentuk angka-angka, dan kualitatif adalah data yang berupa deskriptif. Lalu di sini ada populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau totalitas dari subjek yang ada dalam penelitian, bisa berupa manusia, benda, atau apa aja yang ada di dalam jumlah keseluruhan tersebut. Nah, di sini kita juga bisa data penelitian yang secara umum, secara karakteristik dari populasi dibagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik populasi dalam lingkup biologi dan juga ada karakteristik populasi dalam lingkup statistik. Lalu di sini ada karakter populasi dalam bentuk statistik karakteristik dari populasi yang dalam ruang lingkup statistik adalah mengenai kependapatan dan juga ukuran dari besaran populasi itu. Lalu ada beragam variabel atau parameter utama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kematian dan juga kelahiran. Dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sudah, lalu kita lanjut ke ciri pertama adalah ketika kependapatan atau juga ukuran dari besarnya populasi masuk menjadi parameter utama dari populasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor populasi, antara lain kelahiran dan juga kematian. Adanya sebaran, tentunya populasi sangat dipengaruhi oleh adanya sebaran dari suatu objek tertentu. Kemudian juga kondisi iklim, kondisi cuaca, kondisi struktur, dan umur dari objek tertentu. Lalu, ada tetapi yang berbeda dari sebaran ini adalah sebaran ini merupakan sebaran individu terhadap intrapopulasi. Tabel adalah yang kategorikan ke dalam kolom-kolom data yang berisi ikhtiar dan sejumlah informasi. Diagram adalah gambaran yang menerangkan suatu ditunjukkan dalam sebuah tabel. Fungsi perorganisasian. Fungsi tabel perorganisasian data
Tabel digunakan untuk mengorganisir data dalam bentuk sistematis yang memudahkan pemahaman dan referensi pembandingan data. Tabel memungkinkan perbandingan antara berbandingnya data atau elemen dalam satu tempat. Ini membantu dalam mengidentifikasikan perbedaan dan kesamaan pengatur numerik. Tabel sangat efektif untuk menyajikan data numerik seperti angka-angka dalam bentuk angka, presentasi, dan statistik. Lalu ada fungsi diagram visualisasi data. Diagram adalah alat yang efektif untuk visualisasi data dan informasi. Mereka membantu dalam mensajikan data dalam bentuk grafis yang mudah dipahami, diidentifikasi pola dan tren. Diagram memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data dengan lebih mudah daripada melalui tabel atau teks biasanya. Menyederhanakan informasi, diagram dapat menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi referensi visual yang lebih mudah dicerna. Itu saja yang ingin saya presentasikan. Terima kasih.